Presiden Prabowo hadiri sidang Majelis Umum PBB. Badan Gizi Nasional bakal bentuk tim investigasi. Erupsi Gunung Lewotobi berpotensi mengancam pemukiman. Halo, selamat malam pemirsa. Selain 3 informasi tadi, kami masih akan memberikan informasi menarik lainnya, terutama mengenai agenda Kabinet Merah Putih dan juga ekonomi. Dan selain itu sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Priska Priscilla, inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto tampil untuk pertama kalinya di atas panggung konferensi tingkat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Dalam kesempatan pertama, Presiden Prabowo memberikan pidatonya mengenai solusi dua negara untuk Palestina dan Israel. Dalam kesempatan di atas mimbar kehormatan konferensi tingkat tinggi PBB pada Selasa dini hari, Presiden Prabowo Subianto memberikan pidato mengenai solusi dua negara bagi Palestina dan Israel di hadapan delegasi seluruh negara yang berlangsung di markas PBB New York, Amerika Serikat. Mengenakan setelan jas dan peci hitam, Presiden Prabowo memberikan pidatonya setelah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, dan Presiden Portugal Marcelo Rebelo de Sousa. Presiden Prabowo memberikan apresiasi terhadap pemimpin sidang KTT PBB pada kali ini, yakni Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, serta didampingi Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Mengenai solusi dua negara terhadap Israel dan Palestina, Presiden Prabowo memberikan rasa simpatinya atas tragedi berkepanjangan yang terjadi di Gaza, Palestina. Melalui momentum ini, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan mendukung solusi dua negara guna mengakhiri konflik Israel dengan Palestina. Thousands of innocent lives, many of them women and children, have been killed. Famine looms. Human catastrophe is unfolding with our eyes. We condemn all acts of violence against innocent civilians. Therefore, it is today with dignity that we gather to take our historical responsibility. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto bertemu Sekjen PBB Antonio Guterres di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan berlangsung usai Presiden menyampaikan pidato dalam konferensi tingkat tinggi terkait solusi damai untuk Palestina. Presiden Prabowo Subianto melangsungkan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres di lantai 27 Gedung Sekretariat PBB New York, Amerika Serikat pada Senin, 22 September 2025. Kedatangan Presiden disambut langsung oleh Sekjen Guterres dan keduanya melakukan sesi foto bersama sebelum memulai pembahasan resmi. Pertemuan ini digelar setelah Presiden Prabowo menyampaikan pidato dalam konferensi internasional tingkat tinggi terkait penyelesaian damai isu Palestina melalui solusi dua negara. Dalam diskusi tersebut, Presiden menyoroti pentingnya solidaritas global demi menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Ia juga mendorong kolaborasi internasional dalam pembangunan berkelanjutan, serta menegaskan perlunya memperkuat peran negara berkembang dalam sistem multilateral. Isu konflik Palestina turut menjadi fokus di mana Indonesia kembali menyampaikan dukungannya terhadap penyelesaian damai melalui solusi dua negara. Indonesia juga menegaskan kesiapannya untuk turut serta dalam misi perdamaian PBB, khususnya di wilayah Gaza. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi seperti Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri HAM Natalius Pigai. Sementara itu, Sekjen Guterres hadir bersama jajaran pejabat senior PBB yang menangani isu-isu strategis global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto secara langsung di dalam sidang Majelis Umum PBB mengandung makna penting bagi para negara yang hadir. Salah satunya adalah sebagai bentuk suara Indonesia yang memiliki peran kuat sebagai negara global South di dunia saat ini.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Fad Nabil Amulacela mengungkapkan kehadiran secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Delegasi Indonesia memiliki dua makna penting dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Prabowo membawa pesan tersirat untuk menegaskan suara Indonesia sebagai negara Global South hingga mampu memajukan isu nasional terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Adapun juga Prabowo nantinya akan melaksanakan sejumlah pertemuan bilateral dengan berbagai delegasi negara yang hadir pada KTT kali ini. Pada kesempatan ini, Presiden Prabowo secara keras mengutuk tindakan kekerasan atas warga sipil yang terjadi di Palestina dalam konflik berkepanjangan dengan Israel. Indonesia juga turut menyatakan kesiapannya untuk menyediakan bantuan pasukan penjaga perdamaian atas konflik kedua negara tersebut. Diketahui memang sidang Majelis Umum PBB ke-80 tahun kali ini membawa tema Better Together 80 Years and More for Peace, Development and Human Rights dengan membawa isu global seperti perdamaian, keamanan, perubahan iklim, dan pemajuan HAM serta berbagai kerjasama internasional lainnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, di depan peserta konferensi tingkat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan masa depan Israel dan Palestina sebagai bagian dari tanggung jawab anggota PBB. Adapun Prabowo memastikan Indonesia siap untuk menyalurkan pasukan penjaga perdamaian apabila dibutuhkan. Dalam pidatonya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan nasib Palestina dan Israel merupakan bagian penuh dari tanggung jawab seluruh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Melihat kondisi konflik Palestina saat ini, Indonesia dengan tegas mengutuk segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil dan menutup potensi kemerdekaan negara di Timur Tengah tersebut. Prabowo menekankan satu-satunya jalan menuju perdamaian atas konflik Palestina dan Israel, yakni solusi dua negara. Adapun sebelumnya beberapa negara di benua Eropa turut mendukung kemerdekaan Palestina seperti Prancis hingga Britania Raya. Indonesia juga turut menyatakan kesiapannya untuk menyalurkan pasukan penjaga perdamaian atas penyelesaian konflik Israel dan Palestina apabila dibutuhkan. Acts of violence against innocent civilians. Therefore, it is today with dignity that we gather to take our historical responsibility. This responsibility speaks not only to the fate of Palestine, but also to the future of Israel, and also the very credibility of the United Nations. We condemn all violence against innocent civilians. Therefore, Indonesia once again reiterates its commitment to the two-state solution in the Palestine problem. Sebagai informasi, konferensi tingkat tinggi ini akan berlangsung pada 23 hingga 29 September 2025 di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Dewan Perwakilan Rakyat menggelar sidang paripurna kelima masa persidangan 1 tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Sidang paripurna kali ini beragendakan pengambilan keputusan terhadap RUU tentang APBN tahun 2026 hingga penetapan Hakim Agung dan Hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung. Dewan Perwakilan Rakyat menggelar sidang paripurna kelima masa persidangan 1 tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Sidang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani beserta Wakil Ketua DPR lainnya, Dasko, Saan Mustafa, dan Cucun Ahmad Samsurijal. Rapat beragendakan pengambilan keputusan terhadap RUU tentang APBN 2026, perubahan prolegnas RUU tahun 2025-2029. Selain itu, juga penetapan Hakim Agung dan Hakim ad hoc HAM, penetapan anggota Dewan Komisioner LPS, serta penetapan Ketua dan anggota Komite BPH Migas. Sidang Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi, tanggal 22 September 2025. Acara rapat paripurna hari ini adalah 1. Pembicaraan tingkat 2, pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026.
2. Laporan Badan Legislasi terhadap hasil pembahasan atas 1. Perubahan Prolegnas RUU tahun 2025-2029, 2. Perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas tahun 2025, 3. Prolegnas RUU Prioritas tahun 2026. Dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 3. Laporan Komisi 3 DPR RI terhadap hasil uji kelayakan fit and proper calon Hakim Agung dan Hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung tahun 2025 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 4. Laporan Komisi 11 DPR RI terhadap hasil uji kelayakan fit and proper test calon anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 5. Laporan Komisi 12 DPR RI terhadap hasil uji kelayakan fit and proper test calon ketua dan anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa BPH Migas masa jabatan tahun 2025-2029 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sekarang kami akan bertanya kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah acara tersebut dapat disetujui? Setuju. Terima kasih. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu dari Ketua DPR Puan Maharani menanggapi seruan Presiden Prabowo Subianto terkait dukungan kemerdekaan Palestina dalam KTT PBB di New York, Amerika Serikat. Puan menyatakan kehadiran Indonesia di PBB merupakan wujud diplomasi bebas aktif untuk membantu terwujudnya perdamaian dunia. Presiden Prabowo Subianto menyerukan kepada negara-negara di dunia untuk mendukung kemerdekaan Palestina dalam forum KTT PBB di New York, Amerika Serikat. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan suatu kehormatan besar bagi bangsa Indonesia yang diberikan urutan ketiga dalam pidato KTT PBB. Puan pun menyebut kehadiran Indonesia di PBB merupakan wujud diplomasi bebas aktif untuk membantu terwujudnya perdamaian dunia. Dirinya menilai pidato Presiden Prabowo Subianto menunjukkan posisi Indonesia yang akan tetap mendukung kemerdekaan Palestina dan dukungan kemanusiaan di Gaza. Alhamdulillah bahwa Pak Presiden Prabowo sudah memberikan pidatonya di sidang PBB yang alhamdulillah mendapatkan urutan ketiga di sidang PBB. Saya pengalaman saya waktu menjadi eksekutif mendapatkan urutan nomor awal itu suatu kehormatan bagi Indonesia bahwa kita Indonesia itu diberikan satu kehormatan untuk bisa berpidato di awal. Itu adalah kehormatan bagi Indonesia dan dalam pidatonya tentu saja kami DPR merasa bangga bahwa Indonesia atau Presiden Prabowo mewakili Indonesia, rakyat Indonesia berpidato menyatakan bahwa Indonesia tetap menyatakan posisinya sebagai negara yang bebas aktif, kemudian tetap akan terus mendukung kemerdekaan Palestina dan menyatakan bahwa dengan situasi dunia global yang seperti ini, beliau menyatakan posisi kita akan terus mendukung kemanusiaan di Gaza. Jadi ya sebagai rakyat Indonesia ini suatu momentum bagi kita untuk bisa menyuarakan suara Indonesia di forum internasional. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Dari Kabinet Merah Putih, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan komitmen untuk melakukan evaluasi dan transformasi birokrasi di Kemenpora. Langkah ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar kementerian bekerja lebih efisien dan efektif. Menpora Erick Thohir mengungkapkan hasil rapat intensif terakhir melahirkan terobosan untuk melakukan deregulasi besar-besaran. Sebanyak 191 peraturan menteri sejak tahun 2009 akan disederhanakan dan dikurangi dengan target di bawah 20 peraturan. Erick menegaskan langkah deregulasi ini bertujuan untuk mempermudah kerjasama dengan stakeholders olahraga dan kepemudaan, serta memastikan arah kebijakan sesuai target yang ditetapkan Presiden Prabowo. Seperti saya sudah sampaikan sebelumnya, kita terus diminta untuk evaluasi dan transformasi secara menyeluruh.
Bapak Presiden selalu bilang kita harus kerja efisien dan efektif. Nah, salah satunya tentu hari ini setelah kita rapat hampir 2-3 hari terakhir, kita ingin bagaimana birokrasi yang ada di Kementerian Pemuda dan Olahraga ini bisa sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan Bapak Presiden. Kita merubah pola pikir kita bisa yang seperti saya sampaikan mengayomi, melayani, tetapi memastikan arah tujuan yang ditargetkan bisa tercapai. Nah, salah satunya kita melakukan terobosan hari ini dengan melakukan deregulasi. Ada 191 peraturan menteri yang sejak tahun 2009 ini kita akan ciutkan, ya, kita akan kurangi sebanyak mungkin, kalau bisa angkanya di bawah 20. Nah, ini juga mempermudah kita bekerja sama dengan stakeholder olahraga dan kepemudaan tentunya yang ada di bawah kami. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Asiso Hakim, Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mendorong program magang nasional yang ditujukan bagi mahasiswa baru lulus dari perguruan agar menjadi program yang berkelanjutan. Program 20.000 magang fresh graduate akan terus diperbesar untuk dijadikan pilot project pada akhir tahun 2025. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menjelaskan bahwa program magang nasional ini penting untuk dilakukan guna mempercepat penyerapatan tenaga kerja dan menjawab permasalahan mismatch di dunia kerja. Ia mengatakan program 20.000 magang fresh graduate akan terus diperbesar lagi untuk dijadikan pilot project akhir tahun 2025. Dan diharapkan program pemagangan sukses di 2026 hingga persiapan peningkatan kapasitas vokasi. Menko Muhaimin pun juga akan mendorong penggunaan anggaran yang lebih besar untuk program tersebut. Lantaran ia menilai program pemagangan penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan industri. Kita bertiga membahas soal memperluas cakupan program vokasi dan pemagangan. Yang kita akan terus mencari formula pembiayaan, formula untuk mempermudah meningkatkan kapasitas atau skill advokasi yang dibutuhkan pasar kerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Salah satu yang menarik misalnya bagaimana pelatihan bahasa ke negara-negara yang memang langsung dibutuhkan. Salah satunya yang paling mendesak pelatihan bahasa Jerman, ya, untuk penempatan pekerja migran di Jerman. Yang kedua, Pak Menaker punya program 20.000 magang yang akan terus dijadikan pilot project akhir tahun ini untuk kita berbesar lagi, moga-moga sukses di 2026. Pemagangan dan persiapan peningkatan kapasitas vokasi. Terima kasih. Jadi pemagangan paket program baru yang dilakukan oleh Pak Menteri Tenaga Kerja ini 20.000 orang magang dan persiapan kerja di akhir tahun 2025 ini akan dijadikan pilot and model dengan harapan 2026 semoga ada anggaran yang lebih besar lagi untuk memperbanyak lagi proses capacity building dan proses pemagangan di berbagai perusahaan. Di Jakarta, Sri Dewi Dayani, Roda Bayu, Sinpo TV melaporkan. Masih dari Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menyoroti minimnya minat generasi muda untuk menjadi petani dan lebih memilih profesi sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Menurutnya perlu peran anak muda yang menjadi regenerasi petani lantaran saat ini Indonesia masih membutuhkan jasa untuk menyuplai pangan dan kebutuhan sehari-hari.
Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai minimnya minat generasi muda untuk menjadi petani disebabkan lantaran kehidupan petani yang masih belum sejahtera. Hal itu dapat dilihat dari pekerjaan petani yang penghasilannya masih tergolong rendah serta kesejahteraan ekonomi yang belum stabil. Untuk itu, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pun sedang terus berjuang untuk menyejahterakan petani lewat kebijakan-kebijakan yang pro petani, terutama melalui penyediaan lahan yang menjadi fondasi untuk produksi penanaman. Alhamdulillah Pak Prabowo ini presiden yang sangat mengerti apa yang menjadi kebutuhan petani kita, dan betul-betul menurut saya presiden paling perhatian kepada petani itu Pak Prabowo. Salah satunya selain memberikan pupuk, pokoknya tidak boleh ada kelangkaan pupuk, pokoknya dicari jalan, turun langsung presiden. Karena itu saya optimis di Hari Tani Nasional ini adalah momentum kebangkitan tani Indonesia. Gerbang Tani akan terus menjadi support dari seluruh kegiatan pemerintah agar menjadi sukses. Dari Jakarta, Sri Dewi Dayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Kita ke Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo yang meninjau langsung perkembangan para siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi pada 21 September 2025. Kunjungan Mensos turut diisi penampilan siswa yang menunjukkan berbagai kemampuan, mulai dari seni bela diri, ceramah, tahfiz, berpidato dalam bahasa Inggris, hingga paduan suara. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf dan juga Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo hadir di Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi pada Minggu 21 September 2025. Keduanya meninjau langsung perkembangan para siswa dan melihat sejumlah bakat para siswa di SRMA 13 Bekasi. Dalam kesempatan itu, Mensos dan Wamensos berkesempatan melihat langsung presentasi para siswa. Para siswa juga menampilkan sejumlah bakat diantaranya bela diri, silat, ceramah tahfiz, berpidato dengan bahasa Inggris, dan juga paduan suara. Dalam kunjungannya, Mensos dan Wamensos menyaksikan sekaligus merasakan semangat para siswa dalam menunjukkan bakat dan kemampuan para siswa. Mensos, Wamensos, dan para siswa juga menyanyikan lagu bersama berjudul Ayah Ibu. Tawa dan tepuk tangan perlahan berganti menjadi tangis haru saat lagu Ayah Ibu dinyanyikan bersama. Air mata jatuh, pelukan terjalin, mengingatkan pada doa serta kasih orang tua yang selalu hidup di hati mereka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Puspom TNI gelar apel Walakir Jelang HUT ke-80 TNI. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Simpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni hadir memperingati Hari Badak Sedunia di Manggala pada 22 September 2025. Menjaga badak bukan sekedar melindungi satwa, melainkan menjaga ekosistem, martabat bangsa, sekaligus masa depan peradaban manusia. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni bersama Wakil Menteri Kehutanan RI Roman Marzuki hadir memperingati Hari Badak Sedunia di Manggala pada Senin 22 September 2025. Melalui caption di sosial media Instagram Raja Antoni dijelaskan bahwa Indonesia adalah rumah bagi 2 dari 5 spesies badak di dunia, yang terdiri dari badak Jawa 87, 100 ekor di Taman Nasional Ujung Kulon, dan badak Sumatera, kurang dari 100 individu di Sumatera dan Kalimantan. Menjaga badak bukan sekedar melindungi satwa, melainkan menjaga ekosistem, martabat bangsa, sekaligus masa depan peradaban manusia. Badak bukan hanya satwa, tapi simbol kemegahan alam Indonesia. Yang mungkin kita lakukan adalah bekerja sama secara serius, bergandengan tangan. Dengan limitasi yang kita miliki ini, bagaimana kita secara maksimal untuk memastikan bahwa rhino tetap bersama kita selama Indonesia ada, selama dunia ini ada. Karena itu saya kira apa yang sedang dikerjakan tentang menata ulang tata kelola kehutanan kita, forest governance kita harus kita persiapkan dengan lebih matang lagi, sehingga ada habitat yang lebih dari cukup agar rhino
tetap bersama kita, Badak tetap bersama kita. Melalui sinergi semua pihak, inovasi, investasi berkelanjutan, serta konservasi berbasis masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ramainya kasus dugaan keracunan makanan bergizi gratis atau MBG. Badan Gizi Nasional akan membentuk tim khusus untuk investigasi dugaan keracunan tersebut. Tim investigasi ini juga akan menyasar menu makanan atau dapur karena menu makanan atau dapur sering mendapat keluhan. Badan Gizi Nasional atau BGN akan membentuk tim khusus untuk menginvestigasi kasus dugaan keracunan yang belakangan ini ramai dibicarakan. Keberadaan tim khusus investigasi ini diharapkan menjadi second opinion sebelum hasil resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait beberapa peristiwa keracunan yang terjadi belakangan ini. Tim investigasi ini juga akan menyasar menu makanan atau dapur, karena menu makanan atau dapur sering mendapat keluhan. Nah, yang ramai sekarang adalah kasus dugaan karena belum tentu semua yang bermasalah atas keracunan. Jadi saya akan membentuk tim investigasi untuk masalah hal yang diduga keracunan dan juga tim investigasi di bidang menu makanan atau dapur. Kenapa? Karena sering beredar seolah-olah makanannya kok seperti ini, Padahal dari yang laporan kami terima itu tidaklah demikian. Jadi keberadaan saya tentu semoga saja memudahkan komunikasi atau hubungan yang lebih mesra lagi dengan teman-teman media dan juga untuk melakukan investigasi bila terjadi masalah ataupun untuk menghindari masalah sebelum terjadi, kami juga akan melakukan investigasi. BGN sendiri menegaskan jika investigasi ini bukan hanya berdasarkan dari laporan pihak luar, melainkan temuan langsung di lapangan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi angkat bicara terkait usulan perubahan skema pemberian program makan bergizi gratis atau MBG dari pendistribusian makanan siap santap dalam omprengan menjadi uang tunai. Dirinya memastikan berbagai upaya perbaikan terus dilakukan dalam implementasi program. Mensesnek Prasetyo Hadi angkat bicara terkait usulan perubahan skema pemberian program makan bergizi gratis atau MBG dari pendistribusian makanan siap santap dalam omprengan menjadi uang tunai. Ia menyebut ide soal implementasi program MBG sudah banyak bermunculan. Namun Prasetyo tidak menyebut berbagai usulan tersebut merupakan hal yang buruk. Akan tetapi Prasetyo menegaskan implementasi MBG saat ini merupakan konsep yang terbaik. Itu memungkinkan tidak? Kalau ide kan dari dulu banyak ya. Bukan berarti ide ini tidak baik atau ini ide yang satu lebih baik, tidak. Tapi kemudian konsep yang sekarang dijalankan BGN itulah yang dianggap oleh pemerintah dan oleh BGN itulah yang terbaik untuk saat ini dikerjakan. Bahwa masih ada catatan-catatan, ya itu kita asli. Karena kita terus berusaha untuk kita perbaiki. Meskipun saat ini masih banyak catatan mengenai pelaksanaan MBG, Prasetyo menyebut pemerintah masih akan terus melakukan perbaikan. Bahkan ia memastikan pemerintah pun akan terus berkomunikasi dengan berbagai pihak agar program MBG berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Bupati Bandung, Dadang Supriyatna, menyampaikan apresiasi besar kepada pengayuh becak, supir angkot, tukang ojek pangkalan, dan kusir keretek pada Senin 22 September 2025. Peringatan Harhubnas bukan hanya milik Kementerian Perhubungan, melainkan milik kita semua. Mulai dari pemerintah, mitra usaha, transportasi, serta masyarakat pengguna transportasi. Bupati Bandung Dadang Supriyatna menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Perhubungan Nasional yang dirangkai dengan peringatan Hari Olahraga Nasional dan Hari Kesadaran Nasional tingkat Kabupaten Bandung di lapangan Ubakarti Komplek Pemkab Bandung, Soreang, pada Senin 22 September 2025. Menurut Bupati, peringatan Harhubnas bukan hanya milik Kementerian Perhubungan, melainkan milik kita semua, mulai dari pemerintah, mitra usaha transportasi, serta masyarakat pengguna transportasi.
Karena itu, lanjut Bupati, di momen Harbolnas ini, Pemka Bandung memberikan perhatian khusus kepada para pejuang transportasi lokal dengan memberikan BPJS ketenagakerjaan bagi ojek pangkalan, tukang becak, sopir angkot, dan kusir delman. Ia juga mengajak semua pihak untuk menjadikan Harbolnas sebagai momentum introspeksi, koreksi dan mawas diri, serta wujud bakti insan perhubungan kepada bangsa dan negara melalui pelayanan transportasi yang tulus, ikhlas, selamat, aman, dan nyaman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pelayanan terpadu atau Posyandu kini memasuki era baru dengan peran yang semakin luas. Jika sebelumnya Posyandu identik dengan pelayanan kesehatan, saat ini Posyandu tengah bertransformasi untuk mendukung 6 standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Posyandu kini memasuki era baru dengan peran semakin luas. Jika sebelumnya Posyandu identik dengan pelayanan kesehatan, saat ini Posyandu tengah bertransformasi untuk mendukung 6 standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Transformasi ini bukan sekedar wacana, melainkan sebuah kebijakan yang memiliki dasar hukum yang jelas. Undang-Undang Desa, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri telah menegaskan pentingnya peran Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan dasar masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Tri Tito Karnavian, Ketua Tim Pembina Posyandu, dalam rapat koordinasi nasional Rakornas Posyandu tahun 2025. Menurutnya, salah satu langkah penting dalam mendukung transformasi ini adalah melakukan registrasi Posyandu ke Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Dengan registrasi tersebut, Posyandu dapat memperoleh pengakuan resmi sekaligus dukungan anggaran dari pemerintah daerah. Kita itu baru menetapkan dasar transformasi dari satu pelayanan yang tadinya kesehatan yang sudah berlangsung pertama menjadi menambah dalam pelayanan lainnya, ya, pelayanan bidang sosial, pendidikan, PU, pemukiman dan transit tadi. Nah, ini yang kita bahas. Sedangkan pemrograman khusus, keterlibatan dalam satu program ini belum membuat perencanaan program, karena untuk bekerja itu kan harus starting point-nya dulu, yaitu regulasi, agar Posyandu yang bisa menjadi melayani 6 SPM ini mempunyai dasar hukum, yaitu dengan dengan diregistrasi, didaftarkan kepada Kemendagri Seku Ditjen Pendes untuk mendapatkan manfaat dari anggaran program pemerintah setempat. Rakornas yang dihadiri berbagai pihak terkait ini juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat. Kementerian Dalam Negeri bersama kementerian dan lembaga pengampu 6 SPM hadir untuk memastikan sinkronisasi program dapat berjalan. Dari Jakarta, Gio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, dari Gubernur Jakarta, Pramono Anung, membahas soal ketersediaan air bersih yang terus menjadi persoalan mendasar bagi warga Jakarta. Pramono menegaskan pemenuhan kebutuhan air bersih di Jakarta hingga kini masih menjadi prioritas utama pemerintah Provinsi DKI. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan sumber ketersediaan air bersih di Jakarta masih menjadi persoalan mendasar di beberapa wilayah Jakarta, terutama di Cilincing, Tanjung Priok, dan Rorotan. Pramono menuturkan selama 7 bulan dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, penyelesaian kebutuhan air bersih sudah mengalami peningkatan hingga 5% dan menargetkan pemenuhan air bersih hingga 80% pada tahun ini. Tak hanya itu, Pramono juga menegaskan pihaknya akan bekerja keras menyelesaikan persoalan ketersediaan air bersih hingga 100% yang ditargetkan akan selesai pada 2029 mendatang. Saya udah keliling seluruh wilayah di DKI. Salah satu problem yang cukup harus mendapatkan perhatian adalah di Tanjung Priok ini, di Cilincing ini, di Rorotan ini. Salah satu problem utamanya adalah air bersih. Tetapi saya akan bekerja keras, Mas Ponco, mudah-mudahan tahun 2029 seluruh warga Jakarta 100% sudah menerima air bersih. Tahun ini, sekarang ini sudah sejak 7 bulan saya menjabat sudah ada peningkatan 5%. Dan saya berharap tahun ini sampai dengan akhir tahun 2025 ini
bisa sekitar 80%. Kalau tahun 2027 bisa 100% air bersih terpenuhi, menurut saya ini adalah sesuatu yang luar biasa dan jangka panjang menyelesaikan persoalan yang prinsip untuk kebutuhan masyarakat yang ada di Jakarta. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Quran atau PTIQ di kawasan Rorotan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pramono mengatakan pihaknya siap mengawal agar proses administrasi dan legalitas Universitas PTIQ berjalan lancar lantaran kehadiran kampus tersebut dinilai bermanfaat bagi masyarakat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendukung penuh pembangunan Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Quran agar pembangunan kampus berjalan lancar. Pramono mengatakan pihaknya siap mengawal proses administrasi dan legalitas Universitas PTIQ tidak terhambat dan kehadiran kampus ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Ia berharap Universitas PTIQ dapat berinovasi untuk meningkatkan mutu pendidikan dan menjadi teladan bagi kampus-kampus lain, sekaligus menjadi sumber tempat intelektual masa depan bangsa. Maka dengan demikian sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada peluncuran kampus peradaban Quraini internasional ini. Ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa pemerintah bersama-sama dengan swasta, tentunya dalam hal ini adalah keluarga Ibnu Sutowo, mudah-mudahan ini akan menjadi legacy yang bermanfaat bagi masyarakat banyak yang ada di Jakarta. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan Universitas PTIQ Jakarta sebagai kampus peradaban Qurani internasional. Semoga kampus ini terus berinovasi untuk meningkatkan mutu pendidikan dan menjadi teladan bagi kampus-kampus yang lain dan sekaligus menjadi sumber tempat intelektual masa depan Republik ini. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Sementara itu dari CEO Danantara, Rosan Roslani, terus menerima beragam kunjungan dari perusahaan China dalam rangka proyek Waste to Energy. Chairman and CEO Zhejiang Weiming Environment Protection, Mr. Chiang Guangming, datang ke Jakarta untuk berdiskusi lebih lanjut. Kunjungan perusahaan terkemuka Tiongkok di bidang Waste to Energy, Zhejiang Weiming Environment Protection, bersama Chairman dan CEO Mr. Chiang Guangming, menjadi hasil tindak lanjut dari sejumlah diskusi yang dilakukan CEO Danantara, Rosan Roslani, pada Agustus lalu ke China. Melalui akun Instagram pribadinya, @rosanroslani, dirinya terlihat membahas penguatan penerapan teknologi pengolahan sampah modern berstandar global yang berdampak langsung bagi masyarakat. Selain itu, dirinya juga membahas tindak lanjut kerjasama pembangunan fasilitas WTI di tanah air. Pertemuan ini sekaligus membuka peluang sinergi di bidang manufaktur dan riset peralatan untuk mendukung transisi energi hijau nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Subsidi 4 Reknata Poldasu berhasil mengungkap sindikat perdagangan bayi yang diduga akan dijual ke luar negeri pada Rabu 17 September 2025 sore. Dari pengungkapan ini, aparat mengamankan 8 orang yang diduga sindikat perdagangan bayi. Petugas Subsidi 4 Reknata Poldasu berhasil mengamankan 8 orang yang diduga merupakan anggota sindikat perdagangan bayi. Para pelaku yang salah satu diantaranya adalah si ibu kandung bayi, diamankan di sejumlah lokasi berbeda di kota Medan, yaitu di Jalan Jamin Ginting dan Jalan Bromo Medan, Sumatera Utara. Dari penggerebekan di Jalan Jamin Ginting Medan, petugas berhasil mengamankan satu bayi yang berusia 3 hari. Direktur Kriminal Umum Poldasu, Kombes Riko Taruna, dalam keterangannya pada Senin 22 September 2025 sore, mengatakan 8 orang pelaku memiliki peran masing-masing. Hasil pengungkapan sindikat ini sudah menjual bayi sejak 2023 lalu hingga saat ini. Untuk seorang bayi yang dijual kepada pemesannya, dipatok dengan harga antara 10 juta rupiah hingga 15 juta rupiah. Dapat dari 8 orang tersangka ini, yaitu seorang bayi, Mr. X, laki-laki usia 3 hari saat diamankan. Kemudian dari penyelidikan yang kami telah lakukan bahwa rangkaian peristiwa tersebut ataupun orang-orang yang ada di dalamnya sesuai dengan perannya masing-masing melaksanakan kegiatannya itu dari tahun 2023.
Akibat perbuatannya, para pelaku terancam hukuman penjara selama 15 tahun. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemilik sekaligus developer tanah kafling di Cinangka, Kabupaten Serang, Banten, dibekuk kepolisian usai menipu lebih dari 500 orang dan menggelapkan dana hingga miliaran rupiah. Pelaku dilaporkan karena kafling yang dijanjikan tak kunjung terwujud. Pelaku penggelapan tanah kafling berinisial AM sempat mangkir dari panggilan sebagai saksi. Ia diduga kabur ke Timur Tengah untuk mengamankan diri. Namun saat kembali ke Indonesia, pihak kepolisian berhasil membekuknya. AM selaku pemilik tanah dan developer kafling Istana Mulia di Kabupaten Serang mempromosikan master plan sejak 2017. Namun tanah seluas lebih dari 3 hektar yang sudah diangsur oleh ratusan pembeli tidak kunjung direalisasikan. Para korban melaporkan AM karena tanah yang dijanjikan masih berbentuk hutan dan kebun. Polda Banten menaksir kerugian mencapai miliaran rupiah. Dengan harga jual tanah kafling yang ditawarkan sekitar Rp150.000 per meter persegi. Kepolisian menghimbau kepada masyarakat yang merasa juga menjadi korban untuk segera melapor ke Polda Banten dan memberikan keterangan. Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara. Masyarakat merasa tertipu setelah ada warga atau masyarakat yang sudah melakukan pembayaran dan melakukan pelunasan, ternyata kaflingnya tidak ada. Ya, kaflingnya tidak ada, bentuk kaflingnya pun tidak ada, tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Demikian. Lalu ini letaknya di mana? Untuk lokasi kafling ini ada di Kecamatan Cinangka. Nah, tepatnya ada di antara desa Cinangka dan Bulakan. Ya. Untuk sementara, berdasarkan hasil pemeriksaan, kita sudah amankan 1 tersangka. Ini yang menjadi OP-nya, nota pelaku. Demikian. Ini tersangka ini posisi sebagai yang punya lahan. Untuk tersangka, dia sebagai pemilik yayasan sekaligus pemilik lahan. Ya. Untuk tanah ini dijual harga berapa, Pak? Dan korban rata-rata mengalami Untuk total korban yang mengalami kerugian ini masih kita inventarisir, ya. Kerugian ini pun variatif karena ada korban yang sudah melakukan pelunasan, ada juga yang masih dalam proses dan ada yang baru mencicil. Demikian. Tapi diperkirakan sampai miliaran. Ya, dimungkinkan sampai miliaran. Betul. Pasal yang dipersangkakan. Untuk pasal yang dipersangkakan terhadap pelaku ini pasal 372 378. Ya. Kaitannya karena penipuan penggelapan terkait masalah jual beli kafling tersebut. Untuk ancaman 4 tahun. Atas perbuatannya, AM diwajibkan mengembalikan seluruh kerugian para pembeli. Dan yang bersangkutan dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Firman Arif, kontributor Simpo TV melaporkan. Seorang kepala toko swalayan dibekuk aparat kepolisian setelah mencuri uang puluhan juta dan barang di tempat ia bekerja di Kragilan, Kabupaten Serang, Banten. Modus pelaku dengan cara menggandakan kunci dan membuat laporan perampokan palsu kepada petugas kepolisian. Polisi meringkus seorang kepala toko swalayan di Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Banten. Pelaku ketahuan menggasak uang puluhan juta rupiah dan sejumlah barang milik toko. Untuk melancarkan aksinya, pelaku menggandakan kunci toko tempatnya bekerja, sehingga mudah masuk dan mengambil uang serta barang-barang. Dalam aksinya, pelaku tidak sendirian, melainkan dibantu temannya. Usai pelaku mengelabui petugas dengan melaporkan peristiwa seolah-olah perampokan, berhasil terbongkar saat polisi melakukan pengembangan. Dari hasil penyelidikan terungkap bahwa kepala toko itulah yang menjadi dalangnya. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita barang bukti berupa uang sebesar 57 juta rupiah, 2 unit motor, 1 televisi LED, serta sejumlah barang milik toko yang dicuri. Modusnya pelaku pertama yaitu sebagai kepala toko menggandakan kunci toko, dibantu oleh temannya yang melakukan eksekusi. Jadi setelah diduplikat seolah-olah toko tersebut dirampok. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Firman Arif, kontributor Simpo TV melaporkan.
Sementara itu, Pusat Polisi Militer TNI menggelar apel gelar personel pengawalan lalu lintas dan parkir di sekitar Monas, Jakarta Pusat. Apel yang dipimpin dan Puspom TNI Maijen TNI Yusri Nuryanto dalam rangka mendukung persiapan HUT ke-80 TNI yang akan digelar pada 5 Oktober 2025. Sebanyak 788 personel dari TNI, Polri hingga pemerintah daerah dilibatkan dalam pengamanan dan pengaturan lalu lintas menjelang puncak HUT TNI yang akan digelar 5 Oktober mendatang. Dan Puspom TNI Maijen TNI Yusri Nuryanto menjelaskan, apel gelar personel Walakir digelar untuk memastikan kesiapan pengamanan serta mengatasi potensi kemacetan di sekitar Monas jelang HUT ke-80 TNI. Yusri menyampaikan permohonan maaf dari Panglima TNI kepada masyarakat apabila persiapan dan pelaksanaan acara menimbulkan ketidaknyamanan terutama terkait arus lalu lintas. Menurutnya, meskipun puncak perayaan bertepatan dengan Car Free Day, kegiatan tersebut tidak akan mengganggu ruas jalan utama Tamrin Sudirman karena hanya terkonsentrasi di kawasan Monas. Personel yang melaksanakan gelar hari ini ada sekitar kurang lebih 800, kemudian ada 20 unit kendaraan kawal, ya, baik roda 4 maupun roda 2 yang nantinya akan mendukung kegiatan HUT TNI. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa kegiatan ini untuk mengecek kesiapan, jadi bagaimana kesiapan personil, kemudian bagaimana kesiapan materialnya, supaya nanti kegiatan ulang tahun TNI yang 80 ini dapat berjalan dengan tertib, lancar, aman, ya. Terutama masalah kemacetan jalan-jalan yang ada di sekitar Monas. Rekan-rekan media, jadi perlu kami sampaikan bahwa Bapak Panglima TNI menyampaikan permohonan maaf, ya, apabila nanti dalam proses rangkaian kegiatan yang sudah kita mulai dari kemarin ada ketidaknyamanan masyarakat dalam berlalu lintas, terutama yang berada di jalan-jalan yang berada di sekitar Monas. Adapun usai apel dan Puspom TNI turut memimpin penyerahan sembako kepada masyarakat sekitar Monas sebagai wujud kedaulatan dan kepedulian TNI terhadap rakyat. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ketua DPR Puan Maharani menanggapi langkah mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang setuju masuk dalam tim reformasi Polri. Menurutnya, siapapun yang terlibat dalam reformasi Polri harus bertujuan untuk melakukan perbaikan dan bermanfaat bagi bangsa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan bahwa dirinya sempat ditemui Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya dan ditawari untuk membantu Presiden Prabowo Subianto masuk dalam tim reformasi Polri. Mahfud mengatakan tawaran itu pun ia setujui untuk membantu Presiden Prabowo. Merespon hal ini, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan siapapun boleh saja ikut terlibat dalam reformasi Polri jika mempunyai semangat untuk melakukan perbaikan dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Ya, transformasi dari dalam sampai keluar untuk perbaikan yang sebaik-baiknya yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Siapapun boleh saja kemudian mau memperbaiki asal semangatnya sama untuk kebaikan bangsa dan negara. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan CEO Danantara, Rosan Roslani, bertemu dengan pendiri Bloomberg LP, Michael Bloomberg. Pertemuan membahas peluang investasi energi bersih dan kolaborasi antara Bloomberg dan Indonesia. Melalui unggahan resmi di akun media sosial @rosanroslani, CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara menginformasikan tentang pertemuan Presiden Prabowo dengan Michael Bloomberg, pendiri Bloomberg LP, yang berlangsung di New York pada Selasa 23 September 2025. Pertemuan ini dilakukan saat Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat.
Dalam caption postingan, pertemuan tersebut membahas peluang investasi Bloomberg LP di Indonesia, serta potensi kolaborasi untuk memperkuat ekosistem investasi nasional seperti energi bersih dan perlindungan sumber daya laut. Rosan juga menyampaikan bahwa Prabowo mengajak Michael Bloomberg untuk melakukan kunjungan kerja ke Indonesia guna mempererat kemitraan kedua pihak. Kunjungan Prabowo ke Amerika Serikat merupakan bagian dari rangkaian agenda yang juga mencakup kehadirannya pada forum konferensi tingkat tinggi PBB. Forum tersebut membahas solusi dua negara untuk konflik Palestina dan Israel sebagai upaya mendorong perdamaian di kawasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemotor tewas usai menabrak pembatas jalan di Daan Mogot. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Kita ke informasi berikutnya pemirsa mengenai Gunung Lewotobi laki-laki di NTT berstatus awas dengan potensi erupsi yang mengancam pemukiman sekitar. Badan Geologi mengimbau warga waspada banjir lahar dan hujan abu vulkanik. Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur saat ini berstatus awas level 4, menandakan potensi erupsi yang membahayakan sekitar pemukiman. Kepala Badan Geologi M. Wafid menyebutkan aktivitas vulkanik meningkat signifikan berdasarkan hasil pengamatan dan alat monitoring. Erupsi yang mungkin terjadi bisa berupa lontaran material pijar, abu vulkanik, serta aliran lava dan awan panas. Aktivitas gunung sudah berlangsung sejak Desember 2023 dengan pengamatan asap kawah yang bervariasi dan gempa vulkanik yang terus terdeteksi. Ancaman bahaya erupsi dapat meluas dan mengancam pemukiman penduduk. Indeks kekuatan letusan atau Volcano Explosive Index VEI adalah antara 1 sampai 3. Aktivitas erupsi Gunung Lewotobi laki-laki dimulai sejak bulan Desember 2023 dan hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan tingkat aktivitas baik kenaikan maupun penurunan. Tingkat aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki ditetapkan kembali pada tingkat awas pada tanggal 19 September 2025 hingga saat ini. Hasil pengamatan visual Gunung Lewotobi laki-laki pada periode 1 sampai 21 September 2025 adalah sebagai berikut. Yang pertama, gunung api terlihat jelas hingga tertutup kabut. Teramati asap kawah utama berwarna putih dan kelabu dengan intensitas tipis, sedang hingga tebal dengan tinggi hingga mencapai 3.000 meter dari puncak. Cuaca cerah hingga hujan, angin lemah hingga kencang ke arah utara, ke arah timur laut, barat daya, barat dan barat laut dengan suhu udara sekitar 17 hingga 40 derajat Celcius. Terjadi letusan dengan tinggi 800 sampai 6.000 meter dari puncak. Kolom abu letusan berwarna kelabu dan juga terjadi guguran. Namun secara visual jarak dan arah luncuran tidak teramati. Jelaskan bahwa suplai magma masih terus berlangsung. Meskipun intensitas letusan tampak lebih variatif. Pola energi kumulatif kegempaan juga memperlihatkan peningkatan. Hal ini mengindikasikan terjadinya akumulasi tekanan di dalam sistem magmatik. Real-time Seismic Amplitude Measurement atau RSAM yang sebanding dengan nilai energi seismik dalam sepekan terakhir menunjukkan peningkatan fluktuatif dengan kecenderungan tetap tinggi.
Energi kumulatif gempa vulkanik dalam sepekan terakhir menunjukkan peningkatan perlahan tetapi cenderung masih tinggi. Pola peningkatan energi ini menunjukkan bahwa aktivitas dapat berlanjut menjadi erupsi namun dengan skala kecil hingga menengah. Masyarakat di daerah rawan terutama di sepanjang aliran sungai seperti Newakote dan Duli Pali diimbau waspada banjir lahar dan disarankan memakai masker saat hujan abu. Langkah ini penting untuk mengurangi resiko dampak erupsi yang terjadi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, musibah kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Kampung Sawah, tepatnya di wilayah RT 05 RW 11, Kelurahan Semper Timur, Jakarta Utara. Insiden ini menyebabkan puluhan warga harus kehilangan tempat tinggal dan harta benda mereka. Musibah kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Kampung Sawah, tepatnya di wilayah RT 05 RW 11, Kelurahan Semper Timur, Jakarta Utara. Para korban saat ini mengungsi di Masjid Jami Al-Furqon yang berlokasi tidak jauh dari lokasi kebakaran. Menurut keterangan Ketua RT 05, api menghanguskan total 19 bangunan yang terdiri dari rumah tinggal dan rumah kontrakan. Data sementara yang terdampak ada 19 kakak dengan total 60 jiwa. Ketua RT juga menambahkan bahwa ada satu korban yang mengalami luka bakar di bagian wajah dan telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Kakak di warga RT 05 yang kena kebakaran ada 19 kakak. Oke, untuk jiwanya itu totalnya berapa, Pak? Total jiwa yang kena bakar ada 60 jiwa. 60 jiwa, oke. Yang terbakar itu rumah semua ini, Pak? Rumah tinggal sama rumah kontrakan. Rumah tinggalnya ada 15, termasuk kontrakan ada 19. Total 19 bangunan. Total 19 bangunan? 19 bangunan, Pak. Ya, untuk pengungsiannya sendiri di mana, Pak? Alhamdulillah pengungsi udah saya tanganin tadi malam, ada di Masjid Jami Al-Furqon RT 05 RW 11, Semper Timur. Untuk warga-warga sendiri ada korban nggak sih? Ada korban satu, kena bakar di mukanya, sudah dibawa ke rumah sakit. Selain itu, bantuan bagi para korban mulai berdatangan dari berbagai pihak. Bahkan bantuan telah diterima dari Dinas Sosial, Basnas, serta swadaya dari warga sekitar. Meski demikian, para korban masih sangat membutuhkan uluran tangan, terutama dalam bentuk finansial untuk dapat memulai kembali kehidupannya. Salah satu korban dengan isak tangis menceritakan kerugian besar yang dialaminya. 8 pintu kontrakan yang menjadi satu-satunya sumber penghasilannya untuk membiayai keluarga dan sekolah anak-anaknya ludes terbakar. Para pengungsi lainnya hanya bisa beristirahat dengan alas kasur lipat dan mengandalkan bantuan makanan yang ada. Semalam tidurnya banyak pikiran lah, namanya rumah habis, 8 pintu kebakar semua. Ya akhirnya dengan seadanya aja di Masjid Al-Furqon, dengan keadaan yang begini kita terima, namanya musibah. Kita nggak ada yang tahu, Pak. Kalau untuk bantuan-bantuan sendiri udah apa aja nih, Bu? Saya alhamdulillah udah terima kasur lipat, terus perlengkapan mandi saya udah terima. Makan sarapan pagi saya udah dikasih, alhamdulillah. Kalau untuk anak-anak sendiri gimana, Bu? Anak-anak alhamdulillah pas kemarin kebakaran itu saya yang selamatin anak-anak dulu. Namanya ya itu aset kita lah buat masa tua kita, jadi saya selamatin dulu anak-anak. Kalau masalah rumah, masalah apapun, ya Allah alam aja dah, biar Allah yang punya cerita nanti. Anak sendiri ini, Bu, sekolah, Bu? Sekolah. Yang satu lagi jualan, itulah jualannya habis. Dia jualan sembako, sembakonya habis. Kalau untuk sekolah sekarang itu libur gitu? Ya, saya liburin, saya izin sama wali kelasnya untuk nggak sekolah dulu karena kita prepare juga kan, namanya habis kebakaran begini mungkin nanti ada yang mau diberes-beresin, ada mau disapu-sapu mungkin nanti. Selain itu, pengungsi menyampaikan harapan besarnya kepada pemerintah untuk dapat melihat langsung kondisi warganya yang tengah tertimpa musibah. Para korban berharap ada bantuan yang lebih konkret untuk dapat membangun kembali rumah dan usaha mereka. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah insiden kecelakaan laut terjadi di perairan Tengah Pasaluran, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten. Kapal nelayan yang hendak mencari ikan ditabrak kapal tongkang. Atas peristiwa ini, seorang nelayan hilang. Beginilah suasana proses evakuasi 4 dari 5 nelayan yang selamat dari kecelakaan laut di perairan Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten.
Mereka adalah Sujai, Tarim, Hamdan, dan Masudi, sementara satu nelayan lainnya Suwito hingga kini masih dilaporkan hilang. Dari keterangan salah seorang nelayan selamat, Masudi menjelaskan saat kejadian, kapal nelayan KM Nanjung Sari GT5 sedang bersandar di tengah laut akibat cuaca buruk di antara Pulau Jawa dan Gunung Anak Rakatau. Tiba-tiba sebuah kapal tongkang diduga melintas dan menabrak kapal yang ditumpangi 5 nelayan tersebut. Setelah terombang-ambing di laut berjam-jam, Masudi dan 3 rekannya berhasil diselamatkan nelayan yang kebetulan melintas di lokasi. Nggak tahu ya, kemudian tiba-tiba ada kapal nabrak dari belakang. Pak, pada waktu ditabrak, itu ada berapa ABK di kapalnya Pak? 5. Dari kelima orang tersebut, semuanya selamat atau enggak Pak? Ada satu yang belum ke bawah. Berarti 4 yang sudah. Nah Pak, itu berangkat sejak kapan Bapak? Sejak hari Senin. Hari Senin berangkat. Hari Senin. Keempat nelayan yang selamat saat ini telah mendapatkan perawatan intensif di Puskesmas Labuan. Setelah kondisi membaik, mereka dipulangkan ke rumah masing-masing. Sementara tim gabungan masih melakukan pencarian terhadap satu korban yang belum ditemukan. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Sementara itu ratusan rumah di Lewiyang, Kabupaten Bogor mengalami kerusakan setelah diterjang gempa bumi berkekuatan 4 magnitudo yang berpusat di Sukabumi. Warga memilih untuk bertahan di posko siaga yang didirikan oleh warga sekitar. Bahkan setiap malam hari warga memilih untuk meninggalkan kediamannya demi keselamatan. Sebanyak 128 rumah dan 1 sarana ibadah di Kampung Cianten, Desa Purasari, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor mengalami kerusakan lantaran berdampak langsung bencana alam gempa bumi yang mengguncang Sukabumi pada Minggu malam kemarin. Getaran gempa kerap kali dirasakan warga sekitar, bahkan gempa tersebut hampir dirasakan setiap 1 jam sekali. Meskipun getaran gempa tidak begitu kuat, akan tetapi warga sekitar merasa khawatir dan resah. Yang terjadi di hari kemarin jadi mengakibatkan beberapa rumah yang ada di Kampung Cianten, Desa Purasari, Kecamatan Lewiliang ini ada beberapa dampak yang diakibatkan dari gempa. Ada sekitar 127 rumah, 1 musola itu yang terdampak, rusak ringan, 1 berat. Dan untuk korban jiwa nihil. Paling lambatnya sejam sekali, paling lambatnya itu yang gedenya ya. Yang kecil-kecil mah sejam sampai 3 kali. Kalau malam Pak, ngungsi atau gimana Pak? Kalau malam? Ada yang ke atas, ada yang siaga aja gitu kan. Ini mah sebelum ada getaran itu kan ada bunyi dulu. Gitu ya. Beda dengan gempa laut ya. Kalau gempa laut itu kan begitu langsung goyang. Ini mah bukan goyang, ini mah itu dah kayaknya kayak dari bawah gitu. Saat ini warga memilih untuk bertahan di posko siaga yang didirikan oleh warga sekitar. Bahkan setiap malam hari warga memilih untuk meninggalkan kediamannya demi keselamatan. Dari Bogor, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Cuaca ekstrim melanda Jakarta pada Senin malam. Sejumlah rumah warga di kawasan Rawa Buaya Cengkareng, Jakarta Barat mengalami kerusakan. Angin kencang membuat asbes rumah berterbangan dan juga membuat plafon rumah warga jebol. Warga RT 13 RW 4 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, tampak tengah sibuk merapikan atap rumahnya yang rusak usai diterjang hujan deras disertai angin kencang pada Senin malam. Bahkan tak hanya membuat asbes rumah berterbangan sejauh 21 meter, namun kencangnya angin juga membuat sejumlah plafon rumah warga turut jebol. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam musibah tersebut. Tetapi agar mengantisipasi adanya cuaca ekstrim susulan, warga sementara waktu menutup atap rumahnya yang rusak bolong dengan terpal guna air hujan yang turun tak masuk ke dalam rumah. Terus ya ini jebol, itu dari asbes atas. Nah, terus yang di dalam kena nggak itu? Dalam tinggal sebelah rumah yang hancur ya. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Diduga berkendara dalam kondisi mengantuk, pengendara sepeda motor menabrak beton pembatas jalan di ruas Jalan Dan Mogot Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Selasa siang. Kerasnya benturan membuat 1 dari 2 penumpang tewas di lokasi akibat masuk ke dalam kolong truk. Sementara 1 penumpang lainnya dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka serius.
Seorang pria yang belum diketahui identitasnya tergeletak tak bernyawa di kolong truk pasca alami kecelakaan di ruas jalan Dan Mogot, Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Selasa siang. Sepeda motor yang dikendarai korban juga nampak ringsek parah pada bagian samping kanan akibat insiden kecelakaan ini. Peristiwa ini bermula ketika sepeda motor yang ditumpangi dua orang pria dengan nomor polisi R4571XD ini melaju dari arah Glogol menuju Cengkareng dalam kecepatan tinggi. Pengendara yang diduga mengantuk ini kemudian kehilangan konsentrasi hingga akhirnya menabrak beton pembatas jalan di saat ingin melintas melalui jalan layang non-tol. Kerasnya benturan membuat pengendara terpental masuk ke dalam kolong truk pengangkut besi dan tewas di lokasi. Sementara satu penumpang lainnya mengalami luka serius hingga harus dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Nabrak, terus masuk kolong mobil itu. Nah, habis itu udah sopirnya juga nggak berani itu sih. Laki-laki atau perempuan kok? Laki-laki. Sendirian atau gimana? Berdua, tapi yang satu udah dievakuasi. Cuma luka-luka doang. Emang itu betulnya jauh ya? Iya, betulnya tadi ada itu berarti dia ngebut atau gimana, Bud? Kayaknya sih juga ngantuk. Kondisi motornya gimana, Bang? Hancur sih, tapi belum tahu. Banyaknya pengguna jalan yang berhenti untuk melihat membuat arus lalu lintas dari arah Grogol menuju Cengkareng mengalami kemacetan hingga 1 km. Selanjutnya, kasus kecelakaan ini ditangani oleh unit Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah motor metik menabrak truk muatan besi saat masuk ke kawasan industri Pancatama Cikande, Serang, Banten. Akibatnya seorang remaja tewas di tempat, sementara ibunya mengalami luka berat dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Satu orang tewas di tempat usai menabrak truk muatan besi di Jalan Raya Serang, Jakarta, Kampung Gambar, Desa Lewilimus, Kecamatan Cikande, Serang, Banten. Korban tewas diketahui seorang remaja warga Desa Ciagel, Kecamatan Kibin, yang saat itu membonceng sang ibu. Motor metik yang dikendarai korban diduga melaju kencang dari arah Cikande menuju Serang, namun setiba di lokasi tiba-tiba hilang kendali dan menabrak bagian belakang truk muatan besi yang berbelok masuk ke kawasan industri Pancatama. Terkait Laka Lantas yang terjadi di Kampung Gambar Desa Lewilimus, itu tepatnya di depan kawasan Pancatama. Mobil truk yang bermuatan besi tiba-tiba pengendara motor, sepeda motor menabrak bagian belakang. Itu dikarenakan mobil yang membawa besi akan masuk ke kawasan Pancatama, dan yang untuk pengendara yang satu meninggal dan yang satu kritis dibawa ke tindakan pertama dibawa ke puskesmas Cikande, dan untuk yang kritis dirujuk ke rumah sakit Derajat Serang. Iya. Kalau untuk posisi kendaraan informasinya lawan arah atau searah atau gimana? Satu arah. Kalau untuk korban itu warga mana? Untuk korban sesuai identitas warga Ciagel, Desa Ciagel. Itu berboncengan ya? Iya, berboncengan. Yang itu pengendara yang meninggal. Proses selanjutnya seperti apa? Perkara tersebut dilimpahkan ke Laka Lantas Polres Serang, Kabupaten. Korban tewas di tempat sementara ibunya mengalami luka berat dan langsung dibawa ke puskesmas terdekat. Polisi kemudian mengevakuasi jenazah korban ke RSUD Derajat Serang dan mengamankan motor serta truk yang terlibat kecelakaan. Dari Serang, Banten, Firman Arif, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan menemukan 2 pemuda tenggelam di perairan Danau Toba dalam keadaan meninggal dunia. Kedua korban ditemukan pada Senin 22 September 2025 setelah dilakukan pencarian selama beberapa hari. 2 orang pemuda yang dilaporkan tenggelam di perairan Danau Toba, Kabupaten Samosir, akhirnya ditemukan oleh tim SAR gabungan setelah dilakukan pencarian selama beberapa hari. Pada Senin 22 September 2025 pukul 9:45 waktu Indonesia Barat, korban pertama berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, berjarak sekitar 5 meter dari lokasi awal kejadian. Tak berselang lama, korban kedua kembali ditemukan di lokasi yang tidak jauh dari lokasi korban pertama ditemukan. 2 orang pemuda tersebut yaitu Jendri Pardede 25 tahun dan Owen Siregar 24 tahun.
Peristiwa berawal pada Sabtu 20 September 2025 sore, ketika kedua korban dilaporkan tenggelam saat sedang mandi dan berenang di sekitar perairan desa Siogung-Ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Warga yang melihat kejadian tersebut segera melaporkan ke pihak berwenang, hingga kemudian kantor SAR Medan mengerahkan personel Pos SAR Danau Toba untuk melakukan pencarian. Pencarian dilakukan dengan membagi area menggunakan perahu karet, penyelaman, serta penyisiran di sepanjang tepian Danau Toba. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pasangan suami istri di Desa Pomahan, Kecamatan Pulung, Ponorogo, Jawa Timur, ditemukan tewas di dalam rumahnya pada Senin siang 22 September 2025. Keduanya diduga kuat menjadi korban pembunuhan yang dilakukan anak kandung mereka sendiri. Kedua korban adalah Kaseno berusia 65 tahun dan Sarila berusia 60 tahun yang pertama kali ditemukan anak sulungnya sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Korban didapati tak bernyawa di atas kasur, tubuhnya ditutupi kain jarik dan ditaburi pasir. Hasil penyelidikan mengungkap keduanya mengalami luka serius di bagian kepala, diduga kuat dipukul benda tumpul. Dari keterangan warga dan perangkat desa, pelaku mengalami gangguan jiwa dan tidak pernah bersekolah. Pelaku bernama Sudar, anak kandung kedua korban, mengaku panik karena melihat ular besar masuk dan melilit orang tuanya dan berusaha memukul ular dengan benda tumpul. Namun pukulannya justru mengenai orang tuanya hingga menyebabkan keduanya tewas di tempat. Saat ini polisi masih mendalami kasus tersebut termasuk memeriksa kondisi psikologis pelaku untuk memastikan motif dan kebenaran pengakuan sang anak. Aura Desmita, redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seekor lutung Jawa tersangkut kabel listrik di Kampung Pasir Tonjong, Desa Jagabaya, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor pada Senin 22 September 2025. Melihat lutung itu, warga khawatir, kemudian langsung melaporkan ke tim rescue damkar Kabupaten Bogor untuk dievakuasi. Seekor lutung Jawa tersangkut kabel listrik di Kampung Pasir Tonjong, Desa Jagabaya, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor pada Senin 22 September 2025. Komandan Regu 1 Rescue Damkar Kabupaten Bogor, Arman Rianto mengatakan bahwa laporan adanya lutung Jawa atau Trachypithecus auratus yang tersangkut kabel listrik diterimanya dari warga setempat pada pukul 6:55 waktu Indonesia Barat. Sesampainya di lokasi, Arman langsung mengevakuasi lutung berwarna hitam tersebut. Namun karena bersentuhan langsung dengan kabel listrik, membuat proses evakuasi memakan waktu cukup lama. Saat ini kondisi lutung tersebut telah dievakuasi dengan kondisi selamat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, insiden tragis terjadi di Pacitan, Jawa Timur. Seorang pria berinisial AS diduga nekat membacok 5 orang sekaligus di Dusun Drono, Desa Temon, Kecamatan Arjosari pada Sabtu 20 September 2025 malam. Akibatnya 1 orang tewas dan 4 lainnya menderita luka-luka. Petugas kepolisian dibantu TNI dan warga setempat terus melakukan pencarian terhadap pelaku pembacokan yang kabur ke dalam hutan bersama anak kandungnya. Pelaku melarikan diri ke dalam hutan usai membacok 5 orang warga di Desa Dusun Drono, Desa Temon, Kecamatan Arjosari pada Sabtu 20 September 2025 malam. Aksi pembacokan tersebut diduga dipicu rasa sakit hati pelaku setelah mengetahui mantan istrinya akan melangsungkan pernikahan dengan pria lain. Kelima korban yang menjadi sasaran sabetan senjata tajam berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit, namun 1 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Dari Pacitan, Jawa Timur, Kalisia, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda ditangkap aparat kepolisian Polda Bali setelah terciduk memiliki narkoba berupa sabu dan pil ekstasi di kawasan Desa Nyitdah, Kediri, Tabanan, Bali. Dari penangkapan ini, polisi menyita barang bukti narkoba jenis sabu ribuan gram dan pil ekstasi 390 butir dengan nilai 2,5 miliar rupiah. Pengawalan ketat dilakukan jajaran Ditres Narkoba Polda Bali terhadap pemuda berinisial SIKK yang menjadi tersangka kepemilikan narkotika jenis sabu seberat 1.454,0,2 gram neto dan ekstasi sebanyak 390 butir dengan berat 155,57 gram neto. Selain mengenakan baju tahanan dan tangan terborgol, muka tersangka juga ditutupi sebo. Kurir narkoba jaringan lintas provinsi ini diamankan di kawasan Desa Nyitdah, Kediri, Tabanan, Bali. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan narkotika senilai 2,5 miliar rupiah.
Hasil pemeriksaan juga menguak fakta mengejutkan bahwa tersangka mengakui seluruh barang bukti yang diamankan diperoleh dari seorang berinisial S yang kini masuk daftar pencarian orang alias DPO. Tersangka yang baru berusia 25 tahun mengakui sudah 2 kali mengambil paket narkotika dari S, yaitu pertama di bulan April 2025, diberikan sabu 1 kg yang diambil di daerah Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali. Selanjutnya narkotika tersebut dipecah dan diedarkan sesuai perintah S dengan imbalan 15 juta rupiah. Di bulan Agustus, tersangka disuruh mengambil narkotika sebanyak 2 kg sabu dan 1.000 butir ekstasi di daerah Jimbaran. Barang haram tersebut kemudian dipecah dan diedarkan dengan menyasar daerah wisata Kuta, Kedonganan, Jimbaran, Unggasan, dan Pecatu dengan imbalan 20 juta rupiah. Awal dari adanya informasi masyarakat bahwa di seputaran daerah Nyida, Kabupaten Tabanan, terdapat seorang laki-laki yang diduga sering melakukan transaksi peredaran narkoba. Kemudian selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Senin tanggal 15 September 2025, tim Opsnal melakukan penyelidikan di seputaran wilayah tersebut sehingga diketahui ciri-ciri dan keberadaan orang yang dimaksud. Selanjutnya pada tanggal 16 September 2025 pukul 01 waktu Indonesia bagian tengah, tim mengamankan seseorang sesuai dengan ciri-ciri yang bernama SJ dan dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, serta tempat tertutup lainnya. Tim menemukan di dalam kamar, di dalam lemari, pakaian tersangka sebanyak 10 paket narkotika jenis sabu dengan berat total 1.494 gram dan narkotika jenis ekstasi sebanyak 390 butir dengan berat 195,65 gram. Dari hasil pemeriksaan bahwa yang bersangkutan mengakui barang tersebut yang didapatkan dari seorang yang bernama S. Tersangka sudah 2 kali melakukan mengambil paket. Yang pertama pada bulan April 2025 sejumlah 1 kilo, kemudian pada bulan Agustus 2 kilo, dan sudah habis diedarkan. Tersangka mendapatkan imbalan yang pertama itu sejumlah 15 juta, kemudian yang kedua yang 2 kilo itu sejumlah 20 juta. Tersangka atas nama SJ perannya adalah memiliki, menyimpan, menguasai dan mengedarkan narkotika jenis sabu dan ekstasi. Barang bukti narkotika jenis sabu 1.479 gram dan ekstasi 390 butir. Rencana tindak lanjut, kami masih melakukan pendalaman terhadap CS, keberadaan yang bersangkutan yang memerintahkan kepada saudara SJ untuk mengedarkan barang tersebut. Dari keseluruhan barang bukti narkoba yang diamankan, diperkirakan berhasil menyelamatkan 533 jiwa generasi bangsa. Tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 dengan ancaman hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 6 tahun, paling lama 20 tahun penjara, dan pidana denda minimal 1 miliar rupiah dan maksimal 10 miliar rupiah ditambah sepertiga. Sementara pengembangan kasus terus dilakukan untuk mengejar S sebagai DPO yang diperkirakan sudah berada di luar Bali. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Sinpo TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi kali ini. Saya Priska Priscilla. Dan saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.